Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Messi Nur Fitriani dengan NIM 12292200050 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, saya akan membahas tentang penerapan model Herodomar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita akan bahas bagaimana teori ini menjelaskan peran investasi dan tabungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan kita dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama 2 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung positif, meskipun sempat terganggu oleh krisis global dan pandemi COVID-19. Untuk memahami faktor utama pendorong pertumbuhan ini, kita perlu menggunakan salah satu teori klasik, yaitu model Herodomar. Model Herodomar dikembangkan oleh Sherroy Herod dan F.C. Domar. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi penggunaan modal. Secara matematis, model ini dirumuskan dengan G sama dengan S dibagi K, di mana G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, S-nya adalah rasio tabungan terhadap pendapatan nasional, dan K adalah rasio modal atau output atau I-core. Semakin tinggi tabungan dan semakin efisien modal digunakan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat. Dalam konteks Indonesia, investasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah berupaya menarik investasi lewat insentif pajak, reformasi perizinan, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus. Namun, efisiensi investasi kita masih rendah. Nilai I-core Indonesia berada di kisaran 5-6, artinya dibutuhkan investasi besar hanya untuk menambah sedikit output. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sebanding dengan peningkatan investasi yang dilakukan. Selain investasi, tabungan nasional juga punya peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Herodomar, tabungan domestik adalah sumber utama pembiayaan investasi. Namun, di Indonesia, tingkat tabungan nasional belum cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi nasional yang terus meningkat. Akibatnya, kita perlu bergantung pada investasi asing dan pinjaman luar negeri. Kondisi ini disebut saving investment gap, yaitu kesenjangan antara jumlah tabungan dan kebutuhan investasi. Dari hasil penelitian dan data BPS, ditemukan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara, tabungan berpengaruh secara tidak langsung karena meningkatnya kapasitas investasi. Periode tahun 2000 hingga 2023 memperlihatkan banyak dinamika mulai dari reformasi ekonomi, globalisasi, hingga pandemi. Namun, secara keseluruhan, model Herodomar masih relevan digunakan untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Tantangan utama dalam penerapan model ini di Indonesia adalah efisiensi investasi dan rendahnya tabungan domestik. Untuk itu, ada 3 kebijakan penting yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan efisiensi investasi dengan memperbaiki perencanaan proyek dan mengurangi hambatan birokrasi. Kedua, meningkatkan tabungan domestik melalui literasi keuangan dan insentif bagi penabung. Dan ketiga, menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter supaya inflasi, suku bunga, dan investasi bisa berjalan seimbang. Sebagai kesimpulan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tabungan, investasi, dan efisiensi modal. Model Herodomar masih relevan untuk menggambarkan kondisi ekonomi kita sekarang. Jika Indonesia mampu meningkatkan efisiensi investasi dan memperkuat tabungan nasional, maka pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan bisa tercapai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang teori pertumbuhan ekonomi Herodomar dan penerapan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.